Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita dari yang tiada dan memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam, serta menjadikan kita sebagai umat terbaik yang mengajak pada kebaikan. Hadirin wal hadrat rahimakumullah. Salawat serta salam senantiasa tercurah agungkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memperjuangkan agama Islam ini dari zaman jahiliyah sampai saat ini yang kita rasakan. Hadirin wal hadrat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada kita semua. Betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan sholat sebagai kewajiban kita. Sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam ajaran agama Islam. Dan sholat bisa dikatakan adalah sebagai tiang agama. Tanpa sholat, mana mungkin bangunan agama seorang muslim itu akan bisa berdiri dengan tegak. Kalau boleh diibaratkan, misalkan seorang kuli bangunan, tatkala mereka membuat bangunan tanpa didasari dengan tiang, maka bisa dipastikan bahwa bangunannya tersebut tidak akan kokoh, tidak akan kuat, dan mudah akan roboh. Pun di dalam ajaran agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang agama. Agar di dalam agamanya lebih kuat, maka ia dituntut untuk melaksanakan sholat. Dan sholat adalah sebagai pembeda antara kami dan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kami dan mereka, kata Rasulullah, adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia telah kafir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah langsung kepada umatnya, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memerintahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Begitu agungnya salat di dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan batas waktunya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya pribadi mengajak kepada kita semua untuk melaksanakan perintah Allah ini yang namanya salat, agar kita di dalam kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam rumah tangga kita menjadi keluarga yang harmonis,
agar di dalam rizki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'i sab'i sinin. Perintahkan kepada anak kalian untuk mengerjakan salat tatkala mereka sudah berumur 7 tahun. Maka begitu pentingnya salat ini. Mari tatkala kita pingin menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah melaksanakan salat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya pribadi dan kepada kita semua. Akhirul kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.